Pak mau naik cerita. Oh, Pak udah. Dimulai bagaimana sudah? Oke, siap. Oh ya sudah. Langsung mawon nggih. Ya. Baik, siap. Ini kita sudah pesertanya 90 insyaallah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yaitu di forum kajian hati Rumah Parenting Indonesia, tak terasa kita sudah 1 bulan berlalu. Kita kemarin insya Allah bertemu di dunia maya, gitu ya, di malam yang sama insya Allah tanggal 19 Februari. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di tanggal yang sama, hanya di bulan yang berbeda, yaitu di 19 Maret atau 27 Syakban, gitu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kita sudah mau memasuki bulan Ramadan, gitu ya. Di mana marhaban ya Ramadan, gitu, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang istimewa sehingga kita semuanya di sini hari ini dan seluruh umat Islam itu sangat bersukacita menyambut kedatangannya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebelum memasuki bulan Ramadan kita bersama-sama yaitu untuk membahas gitu kajian hati tentang asiknya Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan bersama Ustadzah Nuri yang akan nanti kita kupas bagaimana menikmati Ramadan itu dengan asyik begitu sehingga tujuan la'allakum tattaqun bisa tercapai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yaumul akhir kelak. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, tidak berpanjang lebar, mari kita langsung saja sebelum ke materi inti, kita buka dengan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yaitu kajian hati Rumah Parenting Indonesia bertemakan asyiknya menikmati Ramadan. Kepada Ustadzah Nuri kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mutlak milik Allah yang masih berkenan mempertemukan kita hari ini dalam majelis kita ini, ya, mudah-mudahan majelis kita barokah untuk semuanya, barokah untuk saya, barokah untuk panjenengan semuanya. Salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya cintai, ada bapaknya juga ya, ada Bapak Ibrahim dan Bapak Aufa. Makanya akhirnya saya sapa teman-teman ini tadi.
Iya. Ada satu nikmat ya, nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia dan kita alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat itu nikmat hidayah. Ya. Nikmat hidayah, nikmat yang mudah-mudahan bisa kita genggam sampai akhir, karena ternyata banyak juga orang yang pada akhirnya terlepas hidayahnya. Tadi pagi saya ikut kajian Ahad pagi ya, Ustadznya bercerita tentang Saifuddin Ibrahim ya, terkenal dia ya. Jadi Ustaz ini satu leteng sama Ibrahim, siapa tadi, Saifuddin Ibrahim. Ceritanya orang ini sangat pintar ketika sekolah, ya, sangat pintar. Kemudian sekolah itu dapat beasiswa karena pintarnya, gitu. Sampai pada suatu hari dia bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan kepadanya, kalau kamu setelah dialog panjang ya, jadi ini tentang pentingnya memilih teman. Ketika dialog panjang dan sebagainya, sampai pada akhirnya pendeta ini bilang, kalau kamu berhasil untuk mengislamkan seseorang, ya, membuat seseorang murtad, maka engkau akan mendapatkan ini dan itu, begitu. Ada berapa berjuta-juta begitulah, mau dikasih apa begitu. Sampai akhirnya ternyata orang ini memutuskan untuk murtad dari Islam dan kita tahulah bagaimana sekarang sepak terjangnya. Jadi yang ini menunjukkan betapa hidayah itu sangat mahal. Ya, makanya kita setiap hari memohon kepada Allah agar ihdinas siratal mustaqim, agar kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus terus-menerus, gitu. Tidak ada habis-habisnya. Mudah-mudahan hidayah ini bisa kita genggam sampai akhir. Baik, tema kita hari ini adalah asyik menikmati Ramadan. Ini tema yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini ya, karena beberapa saat kita akan memasuki Ramadan. Jadi mudah-mudahan ini tidak membuat penjenengan seperti apa? Tidak membuat saya seperti nguyai segoro. Sudah asin kok dikasih uyah gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menggarisbawahi pemahaman kita, kemudian membuat kita semakin bersemangat, semakin berbahagia menghadapi atau menyambut Ramadan. Ramadannya itu sendiri sebenarnya semua orang muslim pasti berbahagia. Bahkan anak kecil pun berbahagia menyambut Ramadan. Aura Ramadan itu aura yang membahagiakan. Hanya saja mungkin semakin kita dewasa, semakin kita menua, ya, kita harus bisa memastikan apakah kebahagiaan kita bersama Ramadan itu kebahagiaan yang karena suasananya saja, atau jadi seperti kita kehilangan Ramadan begitu. Seperti anak-anak yang menyukai ketika sore-sore banyak takjilan, ketika malam-malam kita boleh keluar sampai malam karena ada sholat raweh dan sebagainya, begitu ya, di waktu kecil ya. Nah, jangan-jangan sampai tua sukanya sama Ramadan tetap karena itu. Gitu. Baik, kita masuk materi ya. Yang pertama saya ingin berbicara tentang definisi. Asyik ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, saya tadi sempat lihat, disampaikan bahwa asyik itu keadaan sibuk melakukan sesuatu yang mari, atau hatinya sangat terikat sehingga penuh perhatian, namanya asyik. Sehingga itu ya, lali karo liyane gitulah. Menyukai. Kemudian menikmati itu merasakan atau mengalami sesuatu yang nikmat atau menyenangkan. Nah, kalau Ramadan ini bisa kita lalui dengan asyik, sehingga bisa kita nikmati, pasti kita insya Allah ya, insya Allah akan lulus dari bulan Ramadan ini, dari madrasah Ramadan ini dengan nilai spesial ya. Nilai sempurna gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang mengapa harus bisa asyik menikmati Ramadan? Jadi Ramadan itu seperti juga
ketentuan-ketentuan Allah yang lainnya, seperti Al-Quran. Ramadan itu hidangan. Ramadan itu seolah-olah kita memasuki Ramadan itu kita mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah pesta. Pestanya adalah pesta Ramadan. Nah, bayangkan kalau kita orang yang susah untuk menikmati pesta, atau pesta itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka pasti kita akan merasa tersiksa berada dalam pesta itu. Pesta, perayaan, diinginkan untuk membahagiakan, untuk mengembirakan. Tetapi kalau kita nggak suka situasinya, akhirnya kita jadi bete sendiri. Makanya kenapa kalau Ramadan itu biasanya minggu pertama atau hari-hari awal masjidnya full, makin lama makin maju. Karena pestanya tidak membahagiakan, ya kan? Tidak menggembirakan. Nah, itulah mengapa harusnya setiap orang beriman itu bisa asyik menikmati Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa asyiknya kita melakukan suatu aktivitas itu adalah ketika kita bersama dengan yang kita cintai. Jadi ketika kita mencintai Ramadan, maka insya Allah aktivitas Ramadan kita akan menjadi aktivitas yang menyenangkan, mengasyikkan. Seperti para sahabat yang membagi 1 tahun itu menjadi 2, 6 bulan sebelum Ramadan, setelah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mensyukuri karena sudah melewati atau merasakan Ramadan tahun itu. Luar biasa ya para sahabat. Baik. Jadi untuk mencintai kita harus mengenal siapa sih Ramadan sebenarnya gitu. Saya yakin penjenengan sudah tahu ini fadilah Ramadan itu sudah banyak dibahas. Mungkin mulai kita kecil setiap tahun juga kita akan mendengar tentang fadilah Ramadan. Tetapi ternyata setiap tahun harus kita ulang karena rasanya akan berbeda. Rasanya akan berbeda, kita bersiap-siap menghadapi Ramadan dengan mengulang kembali fadilah-fadilah Ramadan. Itu seperti seolah-olah kita memperbarui cinta kita terhadap Ramadan. Seolah-olah ketika kita bertemu dalam sebuah pernikahan gitu ya, pernikahan yang berlalu terlalu lama kadang-kadang akan menyebabkan segala sesuatu menjadi biasa. Perasaan cinta agak luntur karena sudah terbiasa. Maka perlu diperbarui lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita istri ya, kita melihat kelebihan pasangan kita, mempelajari kembali keutamaan suami kita. Kalau kita laki-laki ya berarti kita mempelajari kembali keutamaan yang dimiliki oleh istri kita. Maka dengan begitu cinta kita akan terbarui. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Kalau ingin cintanya terbarui kembali, mari kita belajar tentang fadilah-fadilah Ramadan. Apa saja sih fadilahnya bulan Ramadan itu? Kita akan cuplik beberapa aja ya. Kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sangat terkenal. Qad atahru Ramadan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru mubarak. Bulan penuh berkah. Kataballahu siyamahu. Menuliskan atau mewajibkan Allah untuk kalian siam, berpuasa fihi atasnya. Taftahu abwaaba sama, dibuka pintu-pintu langit, wanbal jahim, dan tutup pintu-pintu neraka. Taghalla fihi syayati, setan-setan dibelenggu, fihi lailatu khairun min alfi syahr. Padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terputus atau terbentengi ya dari kebaikan malam itu, terpagari dari kebaikan malam itu, maka
akan terputus dari semua kebaikan. Nah, baik, kita urai satu persatu ya, pelan-pelan ya. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan yang penuh berkah? Berkah, ulama mendefinisikan berkah dengan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Maka di bulan Ramadan itu Allah menambah-nambah atau melipat gandakan kebaikan. Kebaikan apa saja yang dimiliki oleh Allah atau diberikan oleh Allah manusia di bulan-bulan yang lain, maka pada bulan Ramadan itu tambah-tambah sama Allah kebaikannya. Gitu. Itu yang pertama. Kita senang sekali kan memohon kepada Allah untuk diberkahi. Karena memang doa untuk mendapatkan berkah itu doa yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mendapatkan berkah, maka dia tidak akan kekurangan kebaikan, karena kebaikannya selalu bertambah. Kemudian yang kedua adalah diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Puasa itu salah satu bentuk cinta Allah kepada kita, sebagaimana juga syariat-syariat Allah yang lain. Maka di surat Al-Baqarah ayat 185 kalau nggak salah ya, Allah menyampaikan, sungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagimu. Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Apapun yang Allah perintahkan untuk kita, termasuk itu puasa, sesungguhnya itu adalah bentuk kemudahan Allah untuk kita. Bentuk Allah ingin membuat hidup kita ini lebih mudah dengan puasa. Kok bisa gitu? Puasa kan susah gitu namanya ya. Ada orang dulu tuh waktu saya masih di Bangil ya, di Persis Bangil itu, kita tuh tahu ada orang Arab waktu itu sudah usia sekitar 30 tahun tapi nggak kuat puasa, karena kalau pas puasa lemes katanya. Nah ini pas puasa lemes. Memang ada puasa yang nggak lemes. Nah, sebagaimana yang kita ketahui menurut para ahli, ketika puasa sebulan itu seperti recovery tubuh kita ya. Tubuh kita ini diperbaiki. Itu secara fisikal itu. Apalagi secara ruhiyah pasti kita merasakanlah bagaimana Allah membuat suasana yang menjadikan ruh kita ini menjadi lebih bersih gitu ketika Ramadan. Kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan Quran. Kita lebih mudah untuk makan agak sedikit. Kita lebih mudah untuk berbagi begitu kan pas Ramadan. Baik. Kemudian pintu langit dibuka. Ketika bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka ini sesuatu yang istimewa karena biasanya pintu langit itu dibuka ketika ada ruh kaum mukminin yang meninggal. Itu pintu langit dibukakan untuk ruh itu naik. Tetapi kalau untuk ruhnya orang-orang yang kafir, maka ditutup pintu itu. Artinya pintu langit dibuka itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang istimewa. Seperti itu. Hanya orang-orang khusus yang dibukakan pintu langit. Tapi ketika Ramadan, pintu langit sudah dibuka tanpa sebab. Sebabnya ya Ramadan itu. Kemudian pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Pasti semua kita, kaum mukminin ini menyadari bahwa ketika Ramadan, kita itu seperti dimudahkan untuk menahan emosi, ya. Menenangkan diri itu lebih mudah kalau pas bulan Ramadan. Kok bisa gitu? Ya karena neraka ditutup, uapnya neraka, aura neraka nggak sampai ke kita karena ditutup sama Allah. Seperti itu. Kemudian setan dibelenggu. Musuh kita yang utama yang berusaha untuk mengalihkan kita dari Allah, gitu ya, dibelenggu sama Allah biar nggak bisa narik kita, biar nggak bisa membuat kita was-was, biar nggak bisa menggoda-goda kita. Artinya Allah mengurangi musuh terbesar kita itu agar kita bisa fokus dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Siapa yang memperoleh kebaikan
yang tidak memperoleh kebaikan di malam itu, maka dia dipagari dari kebaikan. Nah, luar biasa kan Ramadan itu? Luar biasa nggak sih? Bayangkan aja, kebaikan kita bertambah-tambah, sedangkan keburukan kita, potensi keburukan kita ditutup sama Allah. Gitu. Baik, masuk ke hadis kedua ya. Hadis kedua. Man imanan wahtisaban ghufirahu ma taqaddama min dambihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban lahu ma taqaddama min dambihi. Berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban dengan dasar iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu, semua dosanya yang lalu. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, menghidupkan apa ya? Itulah menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Imanan wahtisaban. Iman itu ya iman, dasarnya keimanan kepada Allah, karena sangat menyadari bahwa perintah semua perintah yang Allah sampaikan itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban. Ketika menjalankan amalan-amalan itu wahtisaban, berharapnya hanya kepada Allah. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, dosanya yang telah lalu dihapus semuanya sama Allah. Dosanya yang telah lalu dihapus semuanya sama Allah. Terbayang buatan bahwa jadi orang Muslim itu menurut saya sangat mudah gitu ya. Dalam tanda kutip ya, sangat mudah. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa semua umatku itu layak masuk surga. Semuanya dipersilahkan masuk surga kecuali yang enggan. Bayangkan ini di Ramadan aja ya. Di Ramadan aja baik seperti ini, kemudian dosa yang lalu-lalu dihapus, ya kan? Betapa itu menggambarkan Allah sangat mencintai kita, kemudian memudahkan kita untuk selalu mendapat kebaikan. Kemudian juga Ramadan ila Ramadan mukaf idza ajta antara Ramadan itu Allah menghapusnya hadis ini. Nah, mengetahui biasa ini sampai di dalam seolah-olah itu atau mendapat undangan gratis masuk ke biasa permainan, maka alam sampai kita menikmati permainan yang ada di sana. Apa ada orang yang tidak bisa menikmati Ramadan? Tentu saja ada. Tentu saja hatinya tidak terkondisi dalam keimanan. Ya, dia merasa bahwa amalan-amalan yang dilakukan itu seperti bukan seperti sebuah hidangan. Gitu. Nah, ya, semoga bisa tergambar tuh asiknya, bisa tergambar tuh. Harusnya asik itu kita. Nah, sekarang berikutnya adalah mana ini caranya? Bagaimana? Karena ini gitu. Jadi memang itu artinya bersih. Seperti juga Al-Qur'an
Utsman bin Affan, kalau hati kalian bersih, maka kalian pasti tidak akan kita bersih, kita Ramadan. Di samping diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad, ya, bahwa ketika Ramadan tiba, ya bagi al-khair lumma wa ya bagi syar aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, bergembiralah, dan wahai yang menginginkan keburukan, tahan keinginanmu itu tahan. Jadi bahkan ketika masuk bulan Ramadan, para malaikat itu kayak kalau kan ada Ramadan, ada yang bikin arah-arah keliling gitu ya, pawai Ramadan untuk menyambut itu begitu loh kepada manusia. Kan ayo gembira, yang menghendaki keburukan tahan, nyemangat ya, yang menyemangat ini bikin begitu, itu bikin kita itu penyemangat di bulan senang. Suaranya agak putus-putus begitu. Sepertinya mohon maaf, sebenarnya Ustazah Nuri keluar Zoom. Oh, ini sudah masuk lagi, alhamdulillah. Maaf. Aduh, inilah kalau Zoom mesti begini. Baik. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya pernah mendengarkan ceramah begini, bahkan neraka itu diciptakan oleh Allah itu untuk membuat orang-orang bisa menikmati kenikmatan. Jadi, orang-orang yang banyak dosanya, itu kalau dimasukkan surga, dia nggak akan merasa nikmat. Karena seperti orang yang sakit dan tidak merasakan nikmatnya makanan. Nah, begitu juga orang-orang yang mempunyai banyak dosa, dia tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah, nikmatnya hidangan Allah gitu. Susah. Makanya Allah menciptakan neraka agar dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, penyakit-penyakitnya sudah hilang, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan bisa merasakan nikmatnya. Begitu juga dengan Ramadan. Maka sangat perlu bagi kita ini untuk meluruskan niatan kita lagi. Kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan buat apa? Gitu. Ada yang namanya ibadah untuk ibadah atau ibadah untuk Allah. Kadang-kadang kita merasa sangat suka itu, seneng itu, merasa bangga gitu ketika ibadah kita banyak. Tetapi kita lupa bertanya, ibadah kita itu untuk ibadah hanya sekedar kuantitas ataukah ibadah kita untuk Allah SWT? Kalau ibadah kita untuk Allah, maka pasti kita akan menyiapkan hati kita, meluruskan niatan kita agar ibadah-ibadah kita itu menjadi penyebab Allah semakin ridho dengan kita, kan begitu kan? Itu kemarin saya diskusi sama teman-teman tentang bernafsu untuk beribadah. Jadi perbanyak ibadah karena nafsu.
Sehingga pada akhirnya bangga dengan ibadahnya. Oh, aman kayaknya sholat Sudah malam sampai khusus, target. mencapai target gitu ya, dan sebagainya kayak gitu. Hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, meluruskan niat. Mau ngapain? Memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Baik, yang kedua adalah merasa diistimewakan. Jadi kita itu akan bahagia jika kita bersama dengan orang yang kita cintai dan mengistimewakan kita. Perlakuan yang sama dari orang yang kita cintai dan orang yang tidak kita cintai itu akan menghasilkan getaran yang berbeda di hati kita itu. Ya, mamanya kita lagi naksir orang gitu ya, dilirik tok gitu loh, ndredeg gitu loh. Tapi kalau sama orang yang enggak kita harapkan gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Ditawarin apa begitu udah ndredeg itu anak-anak muda tuh ya toh, pas zaman-zaman kita muda kan begitu ya. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Kita tuh bisa mencintai Ramadan atau kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa kita ini diistimewakan. Kita diistimewakan oleh yang kita cintai. Itu luar biasa itu. Makanya kenapa orang yang pacaran tuh bisa asik gitu ya. Ngobrol sama kekasihnya tuh bisa asik, seneng. Kayak waktu tuh cepat berlalu gitu loh. Padahal yang diomongnya ini ranginah itu, yang diomongnya itu enggak jelas, enggak penting, receh itu kan. Video call tuh bisa berjam-jam, ya gak kesel telinganya gitu kan, karena asik. Nah, salah satunya itu karena itu, karena merasa diistimewakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang mukmin, apakah kita sudah merasa istimewa? Saya melihat kebanyakan orang itu secara umum berhadapan dengan Allah itu lebih dengan perasaan takut daripada perasaan cinta. Dan itu memang pada akhirnya menurut saya agak menyulitkan diri kita sendiri untuk memanage hati kita secara pas ketika melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Walaupun memang kita diperintahkan untuk takut ya, karena memang yang paling berhak untuk ditakuti itu Allah. Tapi seringkali kita lupa bahwa Allah itu juga mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Mempunyai kebaikan yang tidak terukur gitu kan, mempunyai paling layak untuk digantungi kapan gitu. Seperti itu. Kadang-kadang kita lupa itu karena lebih mengedepankan perasaan takut, sehingga itu kayak itu sedang dikejar-kejar ketika melakukan ibadah. Harusnya ibadah itu membuat kita nyaman, kan membuat kita kayak dikejar-kejar. Apa contohnya dikejar-kejar? Ya kayak umpamanya targetnya tilawah 1 juz. Sudah jam 9 malam masih dapat 5 juz. Akhirnya ngebut bacanya. Tilawahnya harus selesai sebelum tidur. Terus dilihat-lihat sudah ini kurang berapa halaman lagi ya? Kurang berapa halaman lagi ya gitu kan. Ada yang pernah begitu? Itu kayak dikejar-kejar ya. Dikejar-kejar. Baik. Jadi, saudara-saudara yang saya cintai, Allah tuh sangat mengistimewakan kita karena kita beriman. Dan itu harus kita masukkan ke dalam hati kita. Sehingga kita juga merasa menjadi orang-orang yang diistimewakan. Dengan begitu kita akan merasakan nikmat luar biasa bersama Allah SWT. Apa saja sih keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman? Gitu ya. Yang pertama itu, Allah memastikan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Ini ada di surat Rum ayat Ar-Rum ayat 47. Ya, surat Ar-Rum ayat 47. Ininya agak panjang, tapi ada cuplikan di bawahnya. Ya. Cuplikan di bawahnya, wa kana haqqan alaina
nasrul mukminin. Ya. Dan merupakan kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Bayangkan, Allah mewajibkan, ada hak itu, saya tadi baca beberapa terjemahan, ada yang diartikan dengan kewajiban, ada yang diartikan dengan hak. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Biasanya orang itu kayak nggak pede gitu ya, kalau disuruh untuk merasa bahwa dia layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Seolah-olah memangnya aku siapa? Kalau ditanya beriman apa enggak berani, enggak ada yang berani bilang enggak beriman, ya kan? Pasti jawabannya beriman. Ya sudah, kalau beriman berarti termasuk orang yang pasti ditolong sama Allah. Dengan punya masalah apa saja, pasti ditolong sama Allah. Kemudian apa susahnya hidup kita di dunia ini kalau yang atau Allah. Masalahnya apa? Allah yang kasih kita masalah, Allah yang kasih kita ujian, tapi Allah juga yang memastikan bahwa Allah akan menolong kita untuk menghadapi ujian itu. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, itu yang pertama itu. Bayangkan kalau kita orang yang bilang begini sama kita, udah santai aja, nanti nih ada apa-apa saya tolong kok. Kalau kita tahu orang itu mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai kemampuan, kita tenang kan? Allah juga begitu ini. Yang janji ini Allah loh. Bagaimana kita nggak akan tenang? Bagaimana kita nggak merasa istimewa? Karena yang dibegitukan itu hanya orang beriman saja. Kemudian yang berikutnya adalah pasti dibela. Orang yang beriman itu pasti dibela. Itu ada di surat Al-Hajj. Ya. Ada surat Al-Hajj. Ayat 38. Ya, surat Al-Hajj ayat 38. Di bagian ayatnya ada innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 38. Coba kita baca artinya ya. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Jadi kalau pembelanya Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Mau naik ke pengadilan yang manapun, kalau sudah yang membela Allah tuh loh, siapa yang bisa mengalahkan? Ya kan? Mau seperti apapun musuh kita, kalau yang membela Allah, ya pasti menangnya insya Allah kan? Pasti menangnya, nggak mungkin nggak. Nah, kita ini orang yang dijamin oleh Allah untuk dibela. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Kita tuh harus sering bertanya kepada diri kita sendiri menurut saya ya. Beriman nggak sih gitu. Kalau beriman ya yuk yakin. Ayo husnudon sama Allah. Bahwa Allah pasti akan menolong. Bahwa Allah pasti akan membela. Kemudian yang ketiga adalah mendapat perlindungan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sungguhnya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ya, wali, pelindung, kekasih, gitu kan biasanya diartikan kan begitu. Jadi untuk orang-orang yang beriman, Allah menempatkan dirinya itu sebagai pelindung. Kalau yang melindungi Allah mau bagaimana lagi? Apakah masih ragu-ragu? Apakah masih khawatir? Yang dikhawatirkan apa? Wong pelindungnya Allah gitu kan? Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita ambil beberapa aja ini ya. Masih banyak sebenarnya pengistimewaan Allah untuk kita orang-orang. Berikutnya adalah keberkahan ya. Janjikan keberkahan kepada orang-orang yang beriman di surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman bertakwa, janji adalah memberikan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi. Sudah dilimpahkan lagi dengan bertambah kebaikan itu bisa berarti banyak, bisa berarti luas, bisa salah rezeki, masalah keimanan yang bertambah-tambah, berarti ilmu yang bertambah-tambah, pemahaman yang bertambah-tambah, bisa berarti hikmah yang bertambah-tambah, begitu, kebijaksanaan yang bertambah-tambah dan sebagainya. Nah, luar biasa kan keistimewaan kita ini. Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, surat ke-16 ayat 97. Man amila solihan min dzakarin au unsa. Maaf ya, ini baca Qur'annya saya putus-putus, jadi tidak ikut dengan hukum tajwid ya, biar lebih memudahkan untuk mengartikan. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, mengerjakan kebaikan, kemudian dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka pasti kami berikan kepadanya hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik? Kita pasti bisa membayangkan tuh kehidupan yang baik itu yang seperti apa. Makanya kan disampaikan bahwa orang yang beriman itu memang seharusnya sudah mencicipi surga itu ketika di dunia, gitu. Barang siapa yang tidak merasakan kebahagiaan ketika di dunia, pasti dia juga tidak merasakan kebahagiaan di akhirat. Nggak mungkin, gitu. Karena ini tadi, Allah kasih kehidupan yang baik kok untuk orang yang beriman selama mereka hidup di dunia. Gitu. Jadi orang beriman itu harus bahagia. Kalau soroy, merasa rezekinya susah, kurang, merasa anaknya bermasalah terus, punya masalah sama tetangga, bermusuhan sama saudara, aduh, ini pasti perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa dia tidak mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah diangkat derajatnya. Ada di surat Ali Imran ayat 139. Ini terkenal sekali ini. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kamu yang paling tinggi derajatnya. Apa yang kira-kira kita rasakan ketika Allah mengatakan kepada kita, kamu tuh paling tinggi loh derajatnya dibanding manusia-manusia yang lain. Istimewa sekali kan kita. Luar biasa kan kita ini. Nah, syaratnya itu tadi, in kuntum mu'minin. Kemudian saya ingin yang terakhir ya, menjadi kekasih Allah. Ini saya suka sekali dengan ayat ini ya. Pasti penjenengan juga sangat suka. Ini di surat Yunus ayat 62. Ini harus hafal ini. Ya, harusnya hafal. Ala
Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian di ayat 63-nya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bayangkan jadi kekasihnya Allah loh. Kekasih itu orang-orang yang mempunyai tautan yang kuat. Orang itu menjadi kekasih ketika tautan hatinya kuat. Gitu. Kemudian kekasih itu dia sangat menginginkan kebaikan kekasihnya. Maka Allah juga sangat menginginkan kebaikan bagi kita ini, orang-orang yang beriman. Maka saudara-saudaraku sekalian, kita ini harus merasa menjadi orang yang istimewa. Bukan berarti kita sedang sombong, atau kadang ada yang bilang, masa merasa begitu kok aku kayak GR ya? Enggak. Ini karena memang Allah menyampaikannya begitu. Kecuali ketika jenengan ditanya, jenengan beriman kok enggak, jenengan jawabnya enggak beriman. Baru jenengan enggak masuk ke ayat-ayat ini. Tapi kalau kita ditanya beriman kok enggak, beriman kok gitu. Seberapapun keimanan kita, karena keimanan itu berproses terus-menerus setiap orangnya kan. Berproses terus-menerus. Mungkin sekarang kita merasa keimanan kita ini masih rendah gitu. Nggak apa-apa, tapi kan kita beriman. Itu sudah cukup. Bayangkan kalau kita ini tidak termasuk orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau kita ini tidak bisa memahami atau tidak bisa mengimani bahwa ada Allah. Seperti apa ributnya hidup kita ini, nggak karo-karoan. Hidup kita ini bisa tenang hanya karena kita memahami bahwa kita punya Allah kok. Gitu. Jadi kita bisa terdorong untuk berbuat baik kepada orang lain, terdorong untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itu alasannya cuma satu itu. Karena kita punya Allah, karena kita mengakui, karena kita mengimani, meyakini bahwa ada Allah kok bersama kita. Bagaimana? Kita istimewa sekali kan? Dan kita harus merasa istimewa. Ya, kita harus merasa istimewa. Karena Allah memang mengistimewakan orang-orang yang beriman. Yang pertama meluruskan niat, yang kedua merasa istimewa. Karena kita istimewa dan kemudian Allah mengundang kita untuk hadir ke dalam perayaan bulan yang istimewa. Dan yang diundang itu cuma orang-orang istimewa ini. Alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan undangan. Maka orang mendapat undangan itu juga gayanya macam-macam, Bu. Ada yang dapat undangan itu sangat bersemangat, karena sangat, kayaknya menyenangkan sekali nih undangannya gitu kan. Kita nanti akan bertemu orang yang kita cintai di sana, kita nanti kayak gitu-gitu. Oh nanti hidangannya enak-enak ini. Maka ada orang yang bersiap-siap itu untuk menyambut undangan. Masih kurang beberapa lama, kayak sahabat tadi ya, kurang 6 bulan sudah bersiap-siap tuh. Mematut-matut. Biar nanti bisa diri undangan tuh dengan pantas. Tapi ada juga yang orang sudah berangkat menuju ke undangan, ngintip. Kok kayaknya ini tempat undangannya ini kayaknya yang diundang orang banyak kayaknya nggak cukup tempatnya gitu. Terus nggak usah hadir aja gitu. Kita cari makan di luar. Ada orang-orang yang begitu, sudah mau masuk ini udah siap-siap, tapi ketika masuk nggak jadi aja gitu. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Kan kita nggak termasuk orang yang seperti itu ya. Atau ada orang yang diundang sebenarnya, tapi kayaknya malas aku, paling ya cuma begitu-begitu acaranya. Nah, maka marilah kita menjadi orang yang merasa diistimewakan. Agar kita juga berupaya untuk menyambut undangan itu dengan istimewa. Baik. Yang pertama meluruskan niat, yang kedua merasa diistimewakan. Yang ketiga adalah bersama dengan orang-orang yang solih. Bersama dengan orang-orang yang solih. Jadi kita menikmati Ramadan bersama dengan orang-orang yang solih. Siapa itu orang-orang yang solih? Orang-orang yang solih itu
ada di dua. Yang pertama adalah dari kalangan keluarga kita. Ya, dari kalangan keluarga kita. Nah, karena nanti sesama keluarga itu akan saling memberikan syafaat satu sama lain. Maka keluarga kita ini harus menjadi keluarga yang merasa diistimewakan oleh Allah dengan undangan Ramadan. Di ayat 23 disampaikan Jannatu Aden, ya. Surga Aden. Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang solih dari nenek moyang, pasangan-pasangan, anak cucu, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua itu. Kemudian mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum fani ma'uqbat. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menikmati Ramadan bila kita bersama dengan keluarga kita. Kalau nggak bersama keluarga, agak ada yang kurang ya. Jadi satu keluarga itu kita nanti akan bisa saling mensyafaati. Baik kita, mbah-mbah kita, ke bapak ibu kita, mbah buyut, mbah canggah, mbah apa lagi, nanti di surga itu bisa jadi satu. Bisa saling mensyafaat bawah dengan anak, dengan cucu, dengan ke bawah semuanya. Itu bisa saling mensyafaati satu sama lain. Gitu. Ketika salah satu nggak ada dicari. Maka di ayat yang 24 dari surah Ar-Ra'd disampaikan oleh Allah bahwa nanti malaikat akan menyampaikan salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum bima sobartum. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, keluarga itu memang ibadah yang paling panjang, paling sulit gitu ya bagi kehidupan kita ini. Karena kita berkumpul beberapa orang dan kemudian harus bekerja sama dalam kebaikan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Gitu. Berkumpul antara suami istri yang mempunyai latar belakang berbeda, gitu. Tapi harus bekerja sama menuju Allah. Maka ucapan pertama dari malaikat adalah selamat sejahtera atasmu bima sobartum, karena kesabaran. Maka saudara-saudaraku sekalian, menyambut Ramadan ini harusnya memang keluarga itu dilibatkan. Jangan ngalir begitu saja. Tadi di grup saya itu, di grup pengajian ibu-ibu itu, ada beberapa yang cerita, sudah mulai bikin syura bersama keluarga. Ya. Mengundang keluarga untuk rapat menyambut Ramadan. Gitu. Beliau karena suaminya susah untuk diajak. Jadi kayak, ya ngapain begitu, gitulah suaminya begitu kan. Nah saya bilang, ya sudah suaminya jadi suaminya jadi bagian pengevaluasi gitu. Nggak usah ikut menentukan apapun nggak apa-apa, tapi bagian mengevaluasi, memastikan bahwa program berjalan dengan baik. Dan untuk pertama kalinya, kata teman saya ini, beliau berhasil mengumpulkan putra-putranya karena nggak bisa offline ya, ada yang kuliah, ada yang di pondok dan sebagainya. Beliau ini video call sekeluarga, suaminya ada di sampingnya, kemudian membuat program keluarga. Apa target pribadinya bulan Ramadan ini, kemudian apa target keluarga, kebaikan apa yang dilakukan bersama keluarga, bersama-sama gitu yang bisa dilakukan gitu. Nah, seperti itu. Harusnya satu keluarga itu begitu. Hanya ketika kita bisa begitu memanfaatkan keluarga dalam kebaikan, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah kita bisa menjalani Ramadan ini dengan baik.
bahagia. Nah, yang kedua adalah teman. Umar bin Khattab menyampaikan bahwa anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang setelah keislamannya itu adalah teman yang solih. Maka ketika kalian mendapatkan teman yang solih, jangan dilepaskan. Pegang erat, jangan dilepaskan. Gitu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa teman solih itu bisa saling memberi syafaat juga di akhirat, gitu kan? Ada hadis panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 183. Hadisnya panjang. Jadi dikisahkan tuh begini, orang-orang yang beriman nanti di surga itu sudah masuk surga kan, terus mereka tuh gelisah gitu loh. Kok nggak lihat ini ya, kok nggak lihat itu ya gitu. Nggak ketemu ini, nggak ketemu itu gitu. Kemudian mereka mempertanyakan kepada Allah, ya Allah ini dulu haji bareng kita loh, ngaji bareng kita loh gitu di ininya seperti itu. Maka kata Allah, ya sudah cari. Kemudian dicari ke neraka, ada orang yang sudah terbakar sampai mata kakinya, ada yang terbakar sampai lututnya, begitu ceritanya Rasulullah itu, ada yang terbakar sampai di atas dan sebagainya. Maka kemudian orang-orang ini dimasukkan ke dalam sungai kehidupan gitu ya, dibersihkan sehingga bisa dikenal kembali. Maka dibawa ke surga. Sampai pada akhirnya apakah semua sudah gitu, sama Allah tuh sampai ditanya begitu, semua sudah apa belum gitu. Sudah ya Allah, yang orang-orang yang di hatinya imannya cuma seberat biji sawi gitu ya, sudah masuk apa belum? Oh ya, kita cari lagi sampai akhirnya habis. Seperti itu. Itu nanti itu ternyata bukan malaikat loh, tapi orang-orang beriman yang menjadi teman-teman kita itu. Maka itu tadi kata Umar ya, kalau sudah mendapatkan teman yang solih, pegang erat, jangan sampai lewat, jangan sampai kemudian kita saling melupakan. Walaupun terpisah harus tetap saling terhubung satu sama lain, agar kita tidak kehilangan syafaat dari teman solih kita itu. Rasulullah juga menyampaikan salah satu alasan kenapa harus cari teman solih sebanyak-banyaknya. Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang itu ketika dia meninggal, kemudian disolati, dan kemudian disaksikan oleh 40 orang yang solih, maka dia diampuni dosanya semuanya sama Allah. Luar biasa kan? Nah, gitu. Maka saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini kita bisa jalani bersama dengan keluarga kita dan teman-teman solih kita, maka insya Allah Ramadan ini akan menjadi Ramadan asyik dan membahagiakan dan memudahkan kita untuk menikmati. Yang terakhir adalah aktivitas yang menyenangkan, ya, aktivitas yang menyenangkan. Nah, banyak ibu-ibu kan pastinya di sini. Sebenarnya kita tuh menjadi orang yang paling diuntungkan dengan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Ibu itu yang paling malam tidurnya, betul enggak? Betul ya? Kemudian yang paling pagi juga bangunnya. Saya dulu tuh heran, kok lihat emak tuh jam 2 sudah bangun, masak, menyiapkan makanan sahur, gitu. Habis itu baru membangunkan kita. Kayak gitu, satu persatu dibangunkan, Masya Allah. Ibu itu mendapatkan kahan luar biasa dengan Ramadan itu. Ibu bisa mendapatkan pahala semua orang di rumah itu karena menyiapkan makan buka dan makan sahur, ya kan? Barang siapa yang menyiapkan makan sahur, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan amal itu, ya kan? Luar biasa. Kemudian juga kadang-kadang kita tuh kalau Ramadan itu sedih kalau haid ya. Katanya kalau haid itu jadi tidak bebas beribadah. Ya kan? Padahal sama aja kita mau haid mau nggak haid,
kita tuh mempunyai kebebasan atau mempunyai bermacam-macam ibadah yang bisa kita lakukan. Ibadahnya orang haid itu ya dengan tidak berpuasa, dengan tidak sholat, itu ibadahnya orang haid, ya kan? Kenapa? Karena itu taat kepada Allah, dan taat kepada Allah itu bentuk ibadah. Kan begitu. Setelah itu sama Allah suruh ganti puasa kita itu di hari yang lain. Jadi di Ramadannya kita bisa full ibadah, habis itu Ramadan kita tuh ditambahi lagi sama Allah di hari lain selain Ramadan. Ya kan? Nilainya sama kan? Kita puasa di bulan Ramadan dengan puasa nyaur utang, nilainya sama kan? Jadi kita punya Ramadan yang lain di luar Ramadan bagi Pak. Bukankah itu hal yang sangat membahagiakan gitu? Jadi tidak usum lagi ya sekarang kalau pas Ramadan headnya dicepet-cepet nih. Maksudnya dicepet-cepet nih itu pengen keramas si shopping mah kalau pas Ramadan. Kenapa pengen cepet poso? Kenapa pengen cepet poso? Dan gak akeh-akeh. Padahal utang akeh itu memberi kesempatan kita untuk mempunyai di Ramadan, di luar Ramadan. Luar biasa ya. Baik, alhamdulillah sudah 8:30. Jadi tugas saya selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa asyik menikmati Ramadan. Luruskan niat lagi. Kemudian pupuk perasaan istimewa di hati kita. Kita ini istimewa kok. Allah tuh membuat kita istimewa. Allah kemudian memberikan keistimewaan lagi sama kita. Masa kita nggak merasa kita istimewa? Masa kita nggak merasa diistimewakan? Aneh gitu itu kalau sampai itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bersama orang-orang yang solih, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat sekeliling kita. Memperbanyak lagi teman-teman sahabat yang solih. Dan yang terakhir adalah membuat atau melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Menyenangkan ini masing-masing orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang sukanya tilawah banyak-banyak, ada orang yang sukanya menjaga wudhu, ada orang yang sukanya bersedekah, ada orang, banyaklah aktivitas yang kita sukai, maka lakukan aktivitas yang kita sukai sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan begitu kita bisa asyik menikmati Ramadan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya merasa tersanjung ini tadi ketika merasa diistimewakan begitu. Dan yang mengistimewakan kita itu Allah begitu. Baik, insya Allah dibuka sesi tanya jawab, ya, Ustazah. Ya, boleh. Monggo teman-teman yang dirahmati Allah bisa raise hand, kemudian open mic, ataupun menulis di kolom chat kalau ingin menanyakan sesuatu. Silakan. Adakah? Apakah sudah paham? Sudah bersiap-siap? Tinggal bersenang-senang. Iya, betul. Monggo. Ini ada yang open mic juga. Nih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak Husmi ya. Apakah mau menyampaikan sesuatu? Dipersilahkan. Belum, ini tadi udah salam tadi. Oh iya, terima kasih. Mbak Yanti itu namanya, dari Istri Bahagia itu. Ada yang minta rangkumannya. Insya Allah. Jadi teman-teman nanti yang di sini yang menyimak itu juga bisa buat rangkuman. Nanti di-share di grup juga bisa, gitu ya. Yang belum masuk grup mungkin bisa masuk grup ya Ustazah ya. Oh iya. Bisa saling. Nanti bagi yang
ikut kajian malam ini, kemudian belum ikut grup, nanti bisa, nanti insya Allah saya share linknya, gitu, link masuk grupnya kita. Apa sudah cukup jelas begitu teman-teman? Aman kayaknya Ustazah. Aman kayaknya, Masya Allah. Ya, bagi yang ingin masuk grup di RPI, di kajian hati RPI itu ada link WA-nya saya kirimkan, gitu ya. Baik, karena sepertinya belum ada pertanyaan, Ustazah. Ini Baik. Ini Ustazah Naneng, terima kasih Ustazah Naneng sudah menemani saya ini. baik. Ada closing statement, Ustazah? Kayaknya cukup kayaknya. Ayo bersemangat. Asyik gitu. Sama Ramadan. Nggak usah mikir target kalau menurut saya ya. Nggak usah mikir target. Bikin target nggak apa-apa, tapi ketika melaksanakan nggak usah dipikir lagi. Karena target itu ngebot-ngeboti. Maka insya Allah dengan begitu nanti malah bisa melampaui target. Gitu. Kalau fokus ke target nanti target tercapai sudah gitu loh. Oh aku mau khatam 2 kali umpamanya ya selama bulan Ramadan gitu. Kalau fokus ke situ, oh 1 hari 2 juz cukup gitu, udah merasa cukup sudah. Tapi kalau nggak gitu kita bisa melampaui target, kita sudah bisa berbanyak-banyak gitu loh ibadah apapun. Insya Allah begitu. Kalau dilakukan dengan asyik gitu. Kalau nggak asyik memang butuh target kalau nggak asyik gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Baik, terima kasih Ustazah Nuri tadkirohnya ya. Semoga teman-teman yang di sini dan bisa mengimbaskan untuk ke keluarga kita, sehingga mari kita sama-sama untuk menikmati Ramadan. Tentunya tadi yang disampaikan gitu ya, luruskan niat, kemudian merasa dimuliakan atau diistimewakan oleh Allah, kemudian bersama orang-orang salih, dan buatlah aktivitas ibadah yang menyenangkan. Semoga Allah sampaikan kepada kita Ramadan, kemudian Allah bisa membuat hati kita bisa menikmati Ramadan, dan tentunya kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di Ramadan berikutnya. Baik, insya Allah itu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah itu dari kami. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya atas kehadirannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insyaallah kita ketemu lagi di session berikutnya. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam.